Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Safira Dwi Rezeki, NIM 38 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa saja yang kita pelajari dalam mata kuliah penelitian sastra. Nah, yang pertama itu ada hakikat penelitian sastra. Penelitian sastra pada hakikatnya adalah sebuah proses pertemuan antara pencipta karya sastra dengan karya sastra yang dihasilkan. Nah, sedangkan karya sastra adalah sebuah wujud kreativitas manusia tergolong dalam konferensi-konferensi yang berlaku bagi wujud penciptaannya. Nah, karya sastra inilah yang nantinya akan kita jadikan sebagai objek dalam penelitian sastra. Selain itu, penelitian sastra juga bertujuan untuk mencari makna atau mencari informasi yang belum diketahui oleh khalayak umum. Yang selanjutnya yaitu apa yang membedakan antara penelitian sastra dengan penelitian yang lainnya. Nah, yang membedakan penelitian sastra dengan penelitian lainnya yaitu penelitian sastra ini merupakan tulang punggung dari berbagai cabang penelitian sastra untuk mengetahui semua informasi yang mungkin berupa teks atau literasi tertentu dalam materi yang dipublikasikan atau tidak dipublikasikan dalam berbagai bentuk untuk melestarikan sastra sesuai dengan teknik yang modern dan untuk menganalisis sastra dengan bantuan dari berbagai cabang ilmu dan juga referensi, dan kemudian mengeditnya menjadi informasi untuk menarik kesimpulan konkret sesuai dengan studi yang telah ditetapkan dan untuk studi yang akan datang. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian sastra sebagai penelitian yang kualitatif jika seperti apa. Penelitian sastra yang kualitatif jika penelitian yang terutama berkepentingan dengan makna dan penafsiran. Metode kualitatif merupakan khas ilmu-ilmu kemanusiaan dengan banyak diantaranya seperti analisis naratif dan juga analisis genre. Nah, pendekatan penafsiran diturunkan dari berbagai kajian sastra serta berkepentingan dengan evaluasi kritis terhadap teks. Kemudian yang keempat yaitu penelitian sastra yang kuantitatif itu yang seperti apa? Nah, penelitian sastra kuantitatif itu digunakan untuk menggambarkan pendekatan-pendekatan dalam ilmu pengetahuan alam, dan juga kini juga bisa dipakai dalam ilmu sosial. Nah, metode yang digunakan merupakan metode-metode yang didasarkan pada informasi angka atau kuantitatif dan biasanya diasosiasikan dengan analisis-analisis yang spesifik. Oke, yang selanjutnya yaitu penelitian sastra sebagai penelitian terapan jika seperti apa. Nah, penelitian sastra terapan adalah jenis penelitian di mana masalah yang diketahui oleh peneliti itu berupa mencari solusi atau menggunakan peneliti untuk menjawab pertanyaan yang spesifik. Nah, memfokuskan pada pemecahan masalah yang kritis. Memiliki tujuan untuk menemukan solusi atas semua masalah secara langsung yang dihadapi oleh masyarakat atau yang dihadapi oleh suatu organisasi industri. Oke, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan data dan sumber data? Data adalah sekumpulan informasi atau keterangan-keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan atau mencari ke sumber-sumber tertentu. Jika itu sebuah penelitian sastra, berarti datanya yaitu seperti
novel, kemudian cerpen, puisi, ataupun mungkin pantun. Kemudian apa yang dimaksud dengan sumber data? Nah, sumber data ini adalah subjek dari mana data akan diperoleh. Nah, berarti sumber data ini bisa juga berupa buku, kemudian atau si pencipta karya sastra itu sendiri. Kemudian, apa yang dimaksud dengan objek dalam penelitian sastra? Nah, objek penelitian itu biasanya berupa isu atau problem atau permasalahan yang dibatasi kajiannya, kemudian diteliti dalam riset sosial. Nah, objek penelitian ini memiliki cakupan luas, yang penting berhubungan dengan topik penelitiannya. Kemudian, bagaimana ketika kita ingin mengumpulkan informasi dalam atau mengumpulkan data dalam kajian penelitian sastra. Nah, teknik pengumpulan data ini dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Nah, teknik dalam penunjukan suatu kosakata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat digunakan melalui angket, kemudian wawancara, kemudian pengamatan, tes, ataupun dokumen, ataupun yang lainnya. Kemudian kita masuk ke pendekatan. Apa saja pendekatan yang ada dalam penelitian sastra? Nah, yang pertama itu ada pendekatan mimetik. Pendekatan mimetik ini adalah pendekatan dalam pengkajian karya sastra yang berupa memahami karya sastra yang berhubungan karya sastra dan juga realita atau kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pendekatan ekspresif adalah pendekatan yang memfokuskan pada sastrawan selaku pencipta karya sastra. Kemudian pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang memandang karya sastra sebagai suatu sarana untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembacanya. Kemudian pendekatan objektif, yaitu pendekatan yang memfokuskan penelitian sastra kepada sastra itu sendiri. Kemudian pendekatan semiotik adalah pendekatan karya sastra yang memandang sebuah karya sebagai sebuah sistem tanda atau sistem lambang. Kemudian pendekatan sosiologi sastra adalah pendekatan yang memahami karya sastra dalam hubungannya dengan realita atau dengan aspek sosial kemasyarakatannya. Kemudian pendekatan resepsi sastra adalah pendekatan yang mencoba memahami dan menilai karya sastra berdasarkan tanggapan para pembacanya. Kemudian pendekatan psikologi sastra adalah suatu cara analisis karya sastra berdasarkan sudut pandang psikologi. Kemudian pendekatan moral adalah pendekatan yang didasarkan pada kritik moral yang menuntut fungsi didaktif dalam karya sastra. Kemudian pendekatan feminisme adalah pendekatan yang didasarkan pada pandangan feminisme yang menginginkan adanya keadilan dalam memandang eksistensi perempuan. Nah, dari beberapa itu tadi saya akan menjelaskan satu, yaitu tentang pendekatan psikologi sastra. Konsep pendekatan psikologi sastra ini yaitu menunjuk kepada 4 model pemahaman psikologi yang dimana dikaitkan dengan pengarang, proses kreativitas, kemudian karya sastra, dan juga pembacanya. Kemudian meskipun pendekatan ini pada dasarnya berhubungan dengan pembacanya atau berhubungan dengan 3 gejala, yaitu tadi ada pengarang, karya sastra, dan juga pembaca. Pada pendekatan ini juga mempertimbangkan bahwa pendekatan psikologi sastra ini lebih banyak berhubungan dengan pengarang dan juga karya sastra. Lalu bagaimana cara kerja dari pendekatan psikologi sastra ini? Yang pertama itu kita menganalisis secara keseluruhan atau secara global terhadap unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Kemudian, unsur bahasa kias perlu diidentifikasi untuk mendapatkan makna yang tersirat.
Kemudian, hubungan peristiwa penting yang dikaji dengan mencari alur, yaitu bertujuan yaitu menuntut waktu dan peristiwa yang ditampilkan. Kemudian, kejiwaan pengarang dapat dianalisis melalui tokoh ataupun perwatakannya. Kemudian, unsur estetik yang perlu diperhatikan adalah riwayat hidup pengarangnya, menghasilkan karya sastra yang digunakan untuk penelitiannya nanti. Kemudian yang terakhir yaitu proses kreativitas dalam penciptaannya perlu juga untuk diperhatikan. Seperti itu, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.